Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman pionir? Wah, mudah-mudahan sehat semua ya. Jasmani rohani dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, ini informasi yang penting ya. Lagi-lagi ini sebetulnya walaupun memang sudah pada tahu ya, untuk dari core team ya, pelarangan daripada yang ada di bursa selama ini ya, tidak untuk memperjualbelikan. Dari awal juga pembentukan enclosed mainnet kan sebetulnya sudah jelas ya, pelarangan itu sudah ada ya, namun ya namanya juga kita butuh fiat seperti itu ya, jadi bisa diwajarkan lah orang-orang butuh ingin segera, sementara pihak pengembang atau core team tidak melalui teknik dan metode seperti itu dulu karena ada enclosed mainnet begitu ya. Jadi memang sebetulnya gini, kita coba flashback sedikit atas kejadian yang kemarin ya. Kejadian-kejadian yang kemarin, walaupun ini bukan salah satu motivasinya juga, tetapi memang core team ini kan punya trik dan teknik sendiri. Makanya enclosed mainnet ini diciptakan. Ya, project-project lain tidak ada yang menciptakan enclosed mainnet. Ada paling untuk pre-sale ya. Kemudian exchange untuk tahap awal, exchange juga dibatasi, exchange-nya ke apa dulu, di blockchain mana dulu, exchanger mana dulu, itu kan ada juga yang seperti itu. Tapi untuk teknik daripada Pi Network ini tidak seperti itu. Didesain se-eksklusif mungkin, bagaimana caranya supaya ini tuh betul-betul mohon maaf nih bahasa yang saya gunakan, tidak murahan, artinya begitu. Teknik yang digunakan ya tidak semudah seperti yang biasanya yang ada yang lain yang gunakan, tidak. Ini teknik betul-betul desain yang bagaimana cara Nicholas ini menciptakan agar punya nilai yang betul-betul luar biasa nantinya. Itu yang saya baca sih seperti itu. Nah, sebetulnya memang ya ada yang ingin saya sampaikan, ada pelajaran berharga yang kita sama-sama dapat untuk pelajaran daripada kejadian FTX kemarin, teman-teman ya. Ada 5 hal ya, 5 hal pembelajaran yang bisa diambil dari bangkrutnya FTX kemarin, runtuhnya ya. Bahasa runtuh, bangkrut atau apalah itu ya nggak masalah ya, bebas-bebas saja gunakan. Tetapi bukan berarti runtuhnya dunia kripto, tidak. Itu hanya salah satu exchanger saja ya. Jadi salah satu entitas aja, tidak ada yang namanya semua jadi runtuh dan sebagainya, nggak kayak gitu ya. Oke, ada 5 pembelajaran yang saya ingin sharingkan, yang saya dapat ya dari informasi-informasi di luar sana. Yang pertama, ya sebetulnya no one is too big to fall. Jadi sebetulnya tidak ada perusahaan yang terlalu besar untuk gagal. Misalkan ini terlalu besar kayaknya untuk gagal dan sebagainya, nggak ada. Jadi semua sebesar apapun itu ada peluang untuk ambruknya ya. FTX kan luar biasa gedenya. Jangan salah, itu betul-betul ya salah satu terbesar juga di Amerika ya. Kripto itu berhilir mudik transaksi di FTX itu luar biasa di bursa itu. Tapi ya tadi, no one is too big to fail. Jadi tidak ada tuh yang besar ya, perusahaan yang terlalu besar untuk gagal tuh. Sebetulnya ya dari kejadian ini yang kita pelajarin. Yang tadinya nggak mungkin kan FTX itu dibilang ya pahlawan lah, artinya begitu ya. Tapi ya itu ternyata. Oke, kemudian yang selanjutnya ini ada don't hold your crypto in one place. Jadi jangan simpan aset kriptomu itu di satu tempat. Usahakan begitu. Jadi Anda gagal di FTX, Anda ada aset di FTX udah gagal nih. Nah, kalau asetnya cuma di situ aja, habis wis. Nah, tapi usahakan itu jadi pelajaran, jangan simpan di satu tempat untuk aset itu. Anda punya ETH, Anda punya Bitcoin, Anda punya BNB, simpannya yang sebagian ada di toko kripto, sebagian ada di Indodax, sebagian ada di MetaMask, seperti itu. Dan jenis wallet saya sudah jelaskan bahwa ada custodial wallet dan non-custodial wallet, itu yang harus dipahami. Ada bahasa lain yang digunakan, ada cold wallet dan hot wallet. Jadi apa perbedaannya terpusat dan tidak terpusat? Yang menggunakan prase itu adalah non-custodial. Jadi teman-teman itu fungsionalnya harus dipahami juga agar kita bisa memprediksikan ya. Lagi-lagi di sini adalah DYOR gitu. Do your own research. Jadi di situ kita harus analisis juga, kita yang aman di mana nih sebagian. Oke, kemudian yang ketiga, make quick decision. Ya, membuat keputusan cepat.
saat ada rumor jelek walaupun ternyata cuma food aja. Jadi teman-teman ketika ada isu-isu yang kurang baik segala macam, tindakan preventif Anda itu diperlukan. Bagaimana sikap selanjutnya untuk mengamankan aset? Oh, pindahin ke sini. Oh, ini begini gitu. Tetapi tidak juga kita memukul rata negatif semua. Oh, tidak. Ya, walaupun di sana ada desentralisasi sama tersentralisasi exchanger. Gitu. Jadi ada dua jenis kan seperti itu ya. Kemarin karena ya sebetulnya banyak juga sih yang mengira jatuhnya FTX itu tidak akan benar-benar terjadi. Jadi karena berpikir oh enggak lah ini perusahaan besar kuat itu nggak bakalan terjadi ya, ternyata kan ambruk juga ya gitu. Sementara banyak dana di sana di FTX itu yang benar-benar ya dianggap hangus lah kalau begitu ya, hilang dengan sekejap saat itu. Banyak investor yang betul-betul rugi. Tetapi ya itu jadi pelajaran justru gitu kan. Nah kemudian jangan terlalu sepenuhnya menaruh kepercayaan kepada kepercayaan kepada ya sifatnya itu bukan betul-betul kepemilikan kita. Artinya ya exchanger itu kan ada yang tercentralized ya, terpusat. Ya kita tidak bisa mengandalkan satu saja. Tadi berhubungannya dengan yang poin kedua tadi saya bilang ya. Jadi jangan kita simpan aset di tempat yang satu tempat saja, tapi harus di beberapa tempat gitu teman-teman ya. Oke, yang terakhir yang saya ingin sampaikan adalah setiap wallet itu yang kita gunakan itu sudah pasti ada kode prase ya. Jadi kode prase atau password itulah sebetulnya kuncinya. Anda bisa mengamankan itu, aset Anda aman. Terlebih desentralisasi ini diserahkan kepada Anda semua ya, menggunakan kode prase itu sendiri. Itu yang paling fatal itu adalah ya. Jadi itu yang harus penting karena ya last but not least yang paling penting ya not your key is not your coin. Ya, jadi harap dijaga. Baik, kita lanjutkan teman-teman. Ini informasi lanjutan daripada Pi Network ya. Itu hanya informasi saja bahwa exchanger di luaran sana memang kita bercermin dari keruntuhan itu sendiri ya. Terlebih ketika Pi Network ini sekarang ada di enclosed mainnet, itu tidak ada teman-teman. Tidak ada kita menyimpan aset di exchanger luar, itu tidak ada, dan itu dilarang sama Pi Network. Ya, sangat-sangat dilarang. Ada aturan mainnya. Gitu. Sudah berkali-kali tapi ya di luaran sana saya perhatiin banyak tetap aja ngesel aja ya, jual aja ya. Buktinya sekarang kalau teman-teman perhatiin di Twitter dan media lain sebagainya itu banyak yang dibekukan loh ya. Kalau menurut saya 3.000 koin itu bukan kecil, apalagi yang puluhan ribu banyak dibekukan dan gak sebentar dibekukan. Itu ada yang sampai berapa 100 tahun ya kalau gak salah tempo hari. Tapi yang sekarang tuh notifnya tidak ada tulisan 100 tahun memang, tapi temporary dibekukan, di freeze temporary. Jadi dengan waktu yang mungkin nanti core team yang akan menentukan sampai kapan. Itu kan sayang, kita tidak bisa nikmati, kita tidak bisa transaksi lagi. Mining tetap jalan tapi untuk transaksi dibekukan. Nah, ini sayang ya. Ya makanya ini ada informasi lanjutan nih. Oke, alamat jaringan Pi daftar token tidak sah. Jaringan memberikan klarifikasi lebih lanjut tentang daftar token yang tidak sah dan periode intermediate mainnet terlampir katanya begitu ya. Nah, di sini Palo Alto California ini adalah di nama wilayah Palo Alto namanya di California. 6 Januari 2023 ini dibuat ya Pi Network, salah satu komunitas berbasis blockchain terbesar di dunia dengan lebih dari 35 juta anggota aktif. Itu yang aktifnya loh. Yang enggak aktif itu saya informasinya udah luar biasa. Tidak menyetujui keputusan tidak sah ya, dibuat oleh bursa tertentu untuk mencantumkan token yang mengatur sebagai Pi ya. Artinya gini, ada yang kenapa kok fanatik banget gitu terhadap exchanger itu ya. Ini kan ada di exchanger ini legal segala macam bla bla. Patokannya Anda mau ikut exchanger apa mau ikut Pi core team gitu aja, kan simple. Ya jadi kalau untuk saya pribadi ya saya ikut Pi core team lah. Ini aturannya udah jelas. Ya, tidak sah, keputusannya tidak sah yang dibuat oleh bursa tertentu untuk mencantumkan token yang mengaku sebagai sebagai Pi. Ini ya tidak sah. Artinya ya saya juga gimana ya? Artinya Nicholas ini sudah mengerti lah dunia bursa kripto seperti apa.
ya petinggi-petinggi bursa kripto siapa aja, mereka itu sudah saling mengenal. Artinya kita mau ikut mana gitu. Kalau tetap kita nggak sabar ya, artinya malah yang ada berpikir negatif ya dengan metode dan teknik yang dibuat oleh Nicholas. Untuk apa? Untuk kita juga semua nanti. Karena kalau kita paham white paper itu sudah begitu jelas kalau menurut saya. Ya. Atau beberapa turunan yang diklaim dari Pi. Ada beberapa turunan diklaim dari Pi. Ada Pi apa, Pi apa, Pi apa. Nah, itu kalau tidak ada legalitas atau izin dari Pi Core Team, saya rasa ya udah abaikan saja, nggak usah dipikirin, nggak usah dibahas. Gitu. Untuk klarifikasi lebih lanjut, jaringan Pi tidak memiliki hubungan dengan salah satu dari pertukaran ini yang bertindak tanpa persetujuan. Maaf, termasuk untuk Pi itu belum. Untuk Pi Bright, walaupun itu tergolong platform yang safety ya, kalau menurut saya ya masih tergolong aman lah. Tetapi untuk transaksi koin Pi-nya itu dilarang, tetap dilarang keras. Makanya kan dihapus. Ada updatean terbaru kemarin, ada yang turunan-turunan mengklaim dari Pi itu kan tidak ada lagi, akan ada perubahan lagi. Jadi ada aturan mainnya. Kalau mau ikut dengan Pi, ikuti aturan Pi. Ya, selanjutnya produk yang diperdagangkan di bursa ini bukanlah token Pi asli. Ingat itu, bukan token Pi asli. Sengotot apapun Anda silahkan. Karena yang buat Pi bukan Anda. Gitu ya. Begitu dong. Ini baru core team. Ngeri ya. Ngeri lah. Emang harus begini. Anda mining, Anda nggak dimintain bayaran, Anda nggak di ini. Anda mau ikut siapa? Saya mau kasih uang Anda. Saya mau kasih Anda uang banyak. Tapi tidak sekarang. Tunggu. Tapi kalau mau uang yang saya kasih ya melalui desain metode project Pi Network ini, Anda tunggu kami. Kan begitu secara kasar Pi Network bilang. Kalau Anda jual tanpa persetujuan kami, Anda melarang. Akun Anda saya bekukan, kan gitu. Simple. Bahasanya ya kalau disimpelkan ya seperti itu. Jadi Anda mau ikut kami atau membangkang kan gitu ya. Jadi saya harap teman-teman bisa memahami apa yang dimaksud dan yang tujuan daripada core team ini seperti apa. Itu yang penting ya. Bagi yang masih berpikir bahwa nggak bakalan ini nggak bakalan, silahkan bebas. Anda berpikir Pi Network nggak bakalan mainnet, Anda berpikir Pi Network value rendah, apalah segala macam, terserah, bebas. Kita tunggu. Jadi justru saya juga di sini menjadi tantangan ya kepada orang-orang yang betul-betul skeptis banget gitu loh. Sampai bahasa-bahasa yang tidak senonoh, bahasa-bahasa ini ya kita lihat nanti ya. Karena ada waktu, ada proses ya. Saya percaya core team mendesain ini, kita lihat nanti ya, pada waktunya mainnet nanti. Pi Network merilis bab white paper yang diperbarui pada Desember 2001 bersamaan dengan peluncuran mainnet tertutupnya atau enclosed mainnet, pendahulu dari tujuan akhir jaringan dari mainnet terbuka. Sepanjang periode mainnet tertutup interim ini, Pi mainnet aktif meskipun dengan firewall yang mencegah konektivitas eksternal yang tidak diinginkan. Ini firewall ini konektivitas eksternal itu tidak diinginkan oleh core team. Ya, ada firewall itu sebetulnya core team belum buka. Ya, ini belum diaktifkan sama sekali. Firewall memastikan tidak ada konektivitas antara Pi dan blockchain lain. Itu tidak ada. Blockchain apapun itu yang ada di dunia ini, Pi itu belum ada. Ini udah jelas loh. Pi Network mengatakan seperti ini. Kurang jelas apa? Atau pertukaran kripto tanpa otorisasi eksplisit dari jaringan. Kalau nggak ada otorisasi dari Pi Network, itu hoax semua, itu fake, palsu semua. Ya, ini jelas kok, betul, transparan, dan saya bilang sangat jelas. Apalagi gitu loh, masa masih juga gagal paham? Dengan demikian, desain mainnet tertutup membuat daftar atau pertukaran Pi apapun secara teknis tidak mungkin dilakukan. Ini yang jadi rame adalah sebetulnya yang banyak melakukan pertukaran, jual beli segala macam sebenarnya di medsos juga sih. Banyak yang melakukan ini segala macam ya, tujuan, ada yang bakwan di balik udang, mereka hanya ingin menyerok tujuannya dan sebagainya, itu kan banyak. Karena mereka tahu di depan ini yang ditunggu, walaupun mereka mengorbankan uang fiat modal besar sekarang menyerok koin, mereka tahu value-nya akan besar. Melihat apa kan banyak ciri-cirinya. Gitu. Jadi makanya kan bahasa
Jaga koin Pi Anda, jaga akun Anda, jaga koin terus seperti itu. Karena apa? Ya demi kita semua para penambang. Jangan sampai nanti ketika saatnya selain daripada penyesalan, keluarlah emosi-emosi yang tidak sewajarnya, emosi-emosi yang malah menyalahkan orang lain. Nah, ini yang jadi penyakit lagi nanti. Ada kasus baru lagi, heboh lagi, padahal dia sendiri yang melakukan kesalahan. Makanya sekarang kita ikuti apa yang diatur oleh Picor Team, kita percayakan semuanya ke sana. Picor Team ini adalah yang terbaik. Ya kalau kita memang bukan ahlinya, kita bukan developer, ya kita mau apa kan gitu. Oke teman-teman ya, saya rasa ini Pi jelas loh. Ya artinya keras, larangan keras di sini. Tidak ada hubungan dengan blockchain manapun. Ya artinya begitu. Tidak hanya itu merupakan pelanggaran terhadap kebijakan jaringan. Itu merupakan pelanggaran teman-teman yang melakukan transaksi itu. Tetapi juga tidak benar untuk melabeli beberapa bentuk IOU atau turunan lainnya sebagai token Pi asli dari blockchain layer 1 atau L1 Pi itu sendiri. Nah ini nggak benar juga. Jadi dilabeli katanya untuk L1 Pi Network itu ya Pi asli di blockchain Pi asli ini bentuk IOU itu nggak ada sama sekali. Nggak ada ya. Jadi melabeli beberapa bentuk IOU ini ya dari L1-nya Pi Network itu nggak ada. Belum. Pi Network mau udah nggak apa namanya? Nggak ada lah urusan sangkut paut dengan IOU. Begitu ya. Jadi kita yang harus pahami. Yo, apa itu L1? Kemarin di video sebelumnya saya bikin video pendek pemahaman L1 itu apa, silakan ditonton aja. Minggu lalu menyusul laporan daftar tidak resmi tersebut, Pi Network merilis pernyataan yang menyarankan komunitasnya untuk tidak terlibat dengan salah satu bursa ini dan terus berkomunikasi langsung dengan komunitas Pi melalui saluran resminya. Jaringan juga telah meminta agar daftar tersebut dihapus dari bursa ini. Gitu. Luar biasa, didirikan pada Desember 2018 oleh tim inovator awal dalam blockchain dan teknologi perilaku dari Stanford University. Pi Network adalah ekosistem aplikasi pihak ketiga berbasis utilitas yang digunakan pada platform web seluler dengan distribusi token yang tersebar luas. Sejak awal, komunitas yang anggotanya dikenal sebagai pelopor telah berkembang menjadi 35 juta lebih di lebih dari 230 negara atau wilayah. Desain inovatif yang unik dari periode jaringan tertutup Pi adalah pilihan strategis untuk membangun jaringan dengan substansi dan utilitas sejati dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik jaringan. Terlebih ini jaringan besar. Ya, pertaruhannya adalah segala-galanya buat Nicholas dan Cheng Daofan. Makanya ini betul-betul dimaksimalkan lagi dalam perjalanan hidup mereka. Ya, dalam perjalanan hidup Cheng Daofan dan Nicholas ini betul-betul pertaruhan perjalanan hidup mereka. Jadi semua harus betul-betul berbasis kepentingan jaringan dan ya, komunitas. Ya. Dan perintis individu tentunya. Periode jaringan tertutup mainnet saat ini memungkinkan jaringan Pi untuk fokus pada dua prioritas, yaitu migrasi KYC atau mainnet massal dan pembangunan utilitas ekosistem. Ya, nah kan di sini pengertiannya migrasi KYC atau mainnet massal. Artinya kan saya sudah bilang di video sebelumnya, banyak orang yang nggak sadar bahwa enclosed mainnet ini adalah mainnet. Gitu loh, hanya pemecahan metode, teknik aja, trik aja. Yang namanya udah koin asli terdistribusi masuk ke wallet kita, itu udah mainnet kan gitu ya. Oke, saya rasa jelas. Kemudian keduanya merupakan langkah penting menuju tujuan kami. Ya, membangun ekosistem yang layak untuk bersiap-siap untuk open mainnet di mana firewall akan dihapus ya. Nih, untuk open mainnet di mana firewall akan dihapus untuk memungkinkan konektivitas eksternal. Firewall saat ini mungkin dihapus nanti untuk memungkinkan konektivitas eksternal, mungkin ada nanti konektivitas yang khusus untuk pihak eksternal. Ya, utilitas eksternal. Ya, artinya dihapus di sini mungkin firewall ini kan sudah nggak lock lagi, open selesai semua hilang. Ya, udah open firewall gitu. Jadi sudah oke semua. Untuk informasi lebih lanjut, untuk mempelajari lebih lanjut, kunjungi manevi.com. Ya, gitu teman-teman. Sekarang tentang jaringan Pi.
Pi memberikan janji sebenarnya dari blockchain, komunitas besar dan terbuka yang didukung oleh cryptocurrency yang paling banyak didistribusikan di dunia, yang memberikan aksesibilitas dan memungkinkan ekosistem yang kuat untuk anggota, pedagang, dan pengembang. Jadi semua dirangkul. Didirikan pada tahun 2018 oleh tim inovator awal dalam blockchain dan komputasi sosial. Dengan gelar PhD dari Stanford University, Pi Network adalah ekosistem berbasis utilitas untuk aplikasi pihak ketiga pada platform web seluler dengan distribusi token yang tersebar luas, ya. Bukan terkonsentrasi, tapi ini tersebar luas. Platform blockchain menawarkan pendekatan penambangan mobile purse dengan biaya finansial yang rendah dan jejak lingkungan yang ringan di dalam kripto ruang angkasa. Komunitas membanggakan 35 juta lebih anggota yang terlibat di lebih dari 230 negara atau wilayah. Ya, seperti biasa, menepi.com adalah sumber yang paling baik. Oke ya. Jadi itu aja yang dapat saya sampaikan teman-teman. Saya rasa jelas ini untuk betul-betul menegaskan kembali terkait dengan maraknya daripada bursa kripto dunia membahas dan banyak mengklaim melalui beberapa exchanger ya, dan melalui beberapa klaim dari IOU yang digunakan. Jadi ini adalah ketegasan kembali yang diberikan oleh Pi Network. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman ya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Ya, ini berbagi saja buat teman-teman ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.